Pertama, segala garis besarnya supaya menjauhkan makanan yang bersifatnya menimbulkan panas. Mungkin ini akan menghancurkan peruadaksi air mani itu sendiri. Kemudian yang bersifatnya pahit, marorah. Seperti mana musonif mencontohkan katrumus. Trumus itu sejenis kacang polong, kacang-kacangan polong. Lima kacang-kacang mungkin sifatnya di luar negeri ini, ya di Arab. Zaitun, kemudian zaitun, buah zaitun. Humusi juga semodel kacang mede, model begitu humus. Nah itu perlu dijauhkan itu, agar supaya cabang bayi ini tumbuh sehat, kemudian menjadi buah, yaitu seorang anak. Walubia, kemudian lubia juga sama, kacang juga model lubia. Ini nama-nama tumbuhan kacang-kacangan yang di Arab sana, di luar sana. Kenapa itu harus dijauhkan di anadzalika? Karena semua model makanan yang tadi yubitus syahwah, ini bisa menyebabkan mematikan syahwat, mentiadakan syahwat. Bahkan wayan syaunuh adamul amri, bisa menyebabkan tidak adanya kekosongan rahim itu sendiri. Karena ini makanan-makanan ini harus dijauhkan. Ya, karena bagaimana juga tujuan orang bernikah itu wal maksud, semuanya punya tujuan, yaitu tujuan daripada pernikahan dan nikah wa al walad itu untuk memiliki anak. Itu tujuannya. Salah satu niat pernikahan kan untuk menghasilkan anak. Karena seorang muslim yang berkahwin ini salah satu membuat Rasulullah gembira. Karena dikauli sallallahu alaihi wasallam ada hadis Nabi, tanah kahu tanah selalu, bernikahlah kamu dan tanah selalu banyakin turunan. Itu tujuannya, kata Nabi. Kenapa? Pak ini mukasirikum bikumul umam, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya umat yaumul qiyamah, nanti yaumul qiyamah. Jadi nanti yaumul qiyamah itu para rasul itu main bangga-banggaan. Semakin banyak pengikut umatnya akan membuat mereka semakin bangga. Maka Rasulullah senang kalau ada umatnya berkahwin kemudian menghasilkan anak. Ini secara umum, namun semua kan takdir Allah yang berjalan. Ya mudah-mudahan apa yang diniati dalam pernikahan semuanya hasil, amin. Amin. Ya kan itu wal matlub, memang tujuannya seperti itu. Jadi makanan-makanan tadi dianjurkan untuk meninggalkan buat orang-orang yang terutama yang sedang program. Tandihun yang bagi ada peringatan yang bagi sepantasnya lil mar'ati untuk istri tidak hamilat, apabila dia hamil, antak surah min madbagil mustoka, dia harus sering banyak makan mustoka. Mustoka itu kalau di Indonesia kayak model permen karet, terbuat dari getah tapi manis. Ya, ini makanan luar juga ini. Istilahnya kayak permen karet Arab lah. Itu bentuknya itu percis tuh kalau kita lagi bakar buhur itu yang model kayak kismis. Nah, ya kalau kita bakar buhur kayak kismis itu dari getah juga. Olahannya mungkin kalau itu diolahnya untuk barang bakar buhur, tapi diolah juga bisa buat bikin kayak makanan ringan, permen karet. Itu penting karena loban, karena itu ada hadisnya. Rupanya loban itu atau mustoka itu ada hadisnya Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah mengatakan getah yang dibuat cemilan buat orang yang hamil itu yang namanya mustaka
Mungkin di sini nggak ada kali ya. Kalau ada kita mungkin nggak ada. Gitu. Kata Rasulullah, ya masalah habala, hai perempuan-perempuan yang sedang hamil, Banal auladakunna, kasihlah makan cabang-cabang bayimu bilauban, dengan lauban. Fainahu yajidu fil akli, karena lauban itu akan membuat akal si cabang bayi itu cerdas. Ya, bahkan wayak taul bulgom, bahkan bisa menghapus dahak. Biasa kan kalau itu suka apa radang atau dahaknya itu. Kalau kita mah murah lah. Bahkan utamanya lagi wa yusul hibda, bisa memperkuat ingatan, hafalannya kuat. Wa yudhibun nisyan, dan juga menjauhkan dari sifat suka pelupa. Itu utama dari loban. Ya, loban itu tadi getah dari pohon loban yang dibuat diolah menjadi sebuah makanan cemilan. Ini luar biasa. Rasulullah sendiri yang mengatakan ini loban ini dalam hadisnya, berarti ini makanan bukan makanan sembarangan. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan gitu. Jadi yang bagi yang anaknya ingin cerdas, anaknya yang ingin sehat, kemudian hafalannya kuat, ingatannya cerdas lah, ingatannya kuat, maka sering-sering makan loban, cemilan loban. Loban itu ya mungkin kalau kita perhatinya terbuat dari getah loban itu diolah, banyak olahannya, bisa jadi apa. Bahkan nanti ada hadisnya tentang loban yang dibuat bakal untuk dengan buhur. Tahu kan tuh yang sedikit lihat ya, yang kayak kismis suka dibakar sama buhur. Gitu, kita bakar buhur nih. Kadang-kadang ada yang bening-bening tuh, itu getah itu. Itu ada utamanya juga, bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan. Ya kan kita kalau bakar buhur itu kan udah wangi ya. Oh, ngapain pakai campuran getah lagi tuh yang kayak kismis yang bening-bening itu. Itu terbuat dari getah itu, mustaka. Nanti itu ada utamanya rupanya, ada kelebihannya. Lantas kalau ulama-ulama kita, para habaib, kalau bakar buhur itu campur pakai itu. Jadi bukan hanya menambah asap menjadi banyak wangi, rupanya ada utamanya juga, ada keterangannya. Di sini keterangannya ketemu. Alhamdulillah ini baru ketemu. Makanya kemarin kita kalau bakar buhur, ada yang model getah gitu, maksudnya apa? Bener nggak? Apa nih tujuannya? Dipetuuyun, jawabannya ada rupanya. Alhamdulillah nih kita dapat nih keterangannya. Jadi kita kalau bakal pakai campur pakai yang kayak kismis bening-bening gitu, keterangannya di sini ada. Alhamdulillah berarti ini bertemu kitabnya di kitab Petuuyun. Alhamdulillah. Jadi kalau diolahnya untuk jadi cemilan, rupanya itu bisa menambah bayi itu jadi cerdas, punya hafalan, ingatan kuat. Ya, syariatnya seperti itu. Kalau kita kan orang dokter, orang Betawi, ya segala kangkung, lagi ngidam kangkung sama oncom, wajar lah. Ya, kan enggak. Tapi bagaimana juga tetap rojaknya seorang tua, ibu dan bapak itu tinggi buat anak itu. Ya, walaupun bahasanya makannya itu bini lagi hamil yang dikasih cuma ikan teri dan gesek, tetap harapan aku kuat. Yang penting punya harapan roja sama anak kuat. Ya, keinginan buat jadi anak yang soleha itu luar biasa. Seperti itu syariatnya. Ya. Karena Fa'inau yusinu kulu saparjal. Kemudian ada lagi mengatakan hadis Nabi, waman akal saparjal, barang siapa yang makan saparjal. Saparjal itu kalau bahasa kamus ini disebut jambu. Ya, jambu. Padahal bukan jambu. Dia modelnya kayak buah pir. Kalau pir kan empuk, dia mah rada keras. Saparjal. Ya, mungkin kalau kita nyebutnya mungkin jambu biji kali, gitu. Fa'inau yasinul walad,
rupanya saparjal itu juga bisa memperbagus anak, bisa mempercantik anak. Salah satu keutamaan saparjal. Kalau tadi mustoka atau loban. Karena ada satu juga keterangan wawurida anna kauman syakku ila nabi, bahwasanya ada satu kaum dia mengadu masalah kepada nabinya tentang qobah auladihim, buruknya anaknya buruk. Saya kurang tahu di sini apa buruk kelakuannya, apa buruk ciptaannya, terciptanya itu seorang anak. Intinya buruk aja. Allah Ta'ala, maka Allah memberikan wahyu lagi kepada nabinya yang kaum tersebut pada ngadu tentang kenapa anak kami pada begini. Ya, kemudian murhum, kata wahyu tersebut Allah berkata kepada nabinya, perintahlah mereka ayat iman nisa al-habala, perintahlah kepada perempuan-perempuannya itu istrinya dikala sedang hamil memakan salisi pada bulan ketiganya dan bulan keempatnya saparjal. Ya kuning bentuknya, kuning juga kayak apa ya? Ya kayak buah pir lah, jambu, kayak pir gitu. Cuma dia agak keras. Pir, kalau pir gitu. Ya benar nggak? Ya kayak pir hijau mungkin gitu, tapi warna kuning. Saparjal. Di sini ada nggak kira-kira itu buah begitu? Karena ini kalau saya perhatiin semua kebanyakan buahnya buah madein daerah Arab Saudi semua ini, daerah Arab sana. Ya paling enggak kita punya rekomendasi dari dokter spesial, khususnya dokter spesial hamil, untuk lebih membantu perkembangan daripada seorang anak itu sendiri. Ya, tapi kembali ke kita lagi, yang penting doa, tarekah, segala macam cara kita harus berusaha untuk kebaikan anak di masa depan. Intinya seperti itu, dari mulai dia dibuntingin sama emaknya sampai dia nanti besar. Intinya roja harapan kita sama Allah jangan putus lah. Ya ini kan hanya sekedar syariat ya, tapi bagaimana juga kalau bisa mah kita lakuin. Kalau emang ada buahnya juga, kalau nggak ada mah ya camblang, makanya camblang. Kalau memang itu bagus buat perkembangan anak, ya nggak apa-apa makanya kayak jeruk mungkin ya. Nah, itu yang dianjurkan sekali ya. Nah, ini kelanjutan dari masalah kemarin, karena kalau sudah berhubungan biasanya akan ada yang namanya janin, buah daripada hasil itu. Maka dianjurkan supaya janin ini berkembang bagus, dianjurkan makanan tadi harus dikonsumsi terlebih kepada istri-istri kita gitu. Wayang bagilah ayat dan ibal ardiyah, dan diharuskan lagi kita jangan sampai ngasih makan sama bini nih makanan agliyarodiah, makanan yang gak baik. Makanan yang baik itu maksudnya apa? Yang berkaitan tentang wanita hamil. Itu makanan yang mungkin kualitas rendah nutrisinya lah. Oh dia itu makanan yang rendah nutrisi, atau mungkin makanan-makanan yang buruk lah, yang udah kadaluarsa. Jadi bini mah kalau lagi hamil mah kasih makan yang cakep-cakep, kasih ya. Jadi jangan kasih makan yang nutrisinya nggak ada, banyak nutrisi supaya janin itu bagus, tumbuhnya sehat jadinya gitu. Nah ini mungkin kaitan dengan kedokteran hamil ini, spesial hamil syariat. Kemudian waqasid taklid bil ukli, dan juga jauhkan untuk memperbanyak campuran-campuran dalam makanan. Artinya apa? Ini banyak mana. Salah satu makna yang dipahami dari taklid bil ukli itu ya, jadi kalau makan itu kalau bisa makanan yang pertama dimakan harus dicerna habis dulu,
baru kita makan yang makanan yang kedua. Jadi jangan habis makan belum waktunya dicerna, nyampok lagi yang lain, nyampok lagi yang lain, sehingga itu terput jadi acak aduk lah bahasanya, gitu. Ya pencernaan makanan dalam perut itu kan kurang lebih sejam lebih ya, sejam bangsa berapa menit gitu dalam mencerna makanan itu. Jadi ditangguhkan dulu kalau pengen makan yang kedua. Jangan terlalu banyak makan makanan yang campur baur, atau mungkin taklid pilih ini makanan yang mungkin bercampur baur dengan sifat-sifat kimia umpama. Ya, itu kan sangat bahaya juga buat perkembangan janin, apalagi yang masih umur janin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ini kan rentan. Hanya makan makanan yang model-model begini jauhkan. Ya, sekalipun nanti berkembang, takutnya bayi perkembangannya buruk, ya, jadi buruk. Jadi yang perlu diingat untuk kaum bapak ya, kaum bapak, terutama khusus untuk kaum ibunya yang sedang hamil. Jadi makan makanan yang udah kadaluarsa, yang udah busuk, yang udah apa, jauhin. Yang nutrisinya nggak ada, ya. Yang ini mungkin lebih bagusnya kita mungkin curhat sama spesial lah, dokter spesial. Penting berarti. Rupanya sampai ke situ ajaran Islam untuk tarekah untuk seorang bayi atau cabang bayi untuk bagus ke depannya. Nah ini tentang baru kita akan pengen tahu nih keterangan yang tadi bakar buhur sama campur apa itu getah itu tuh ya, yang kita kayak bening-bening gitu ya, kayak kismis gitu ya modelnya, benar nggak? Pernah lihat kan modelnya? Ya kalau kita diadin atau diadin dan kayak gitu, itu kalau bakar itu dia bakar buhur, itu ada yang campurannya lagi satu, ya. Itu nama kayak kismis begitu, bening-bening gitu. Itu namanya luban itu, apa getah. Warada bil bait ida bukhira bil loban, apabila dibakar loban. Nah, loban itu getah itu dibakar sama api atau campur sama barang bakar yang sama buhur umpama. Maka di sini lam yuqarrib hu hasidun. Pertama utamaannya akan dijauhkan dari orang hasud. Bakar itu di rumah, jangan ada yang hasud. Walakahin, bahkan dukun nggak tembus. Orang-orang dukun nih, yang guna-guna lah. Bahkan wala setan juga nggak bisa masuk. Kalau kita bakar loban itu, tuh keterangan di sini. Wala sahir, bahkan sihir pun terus agak masuk. Itu keutamaan itu getah yang orang sebutin loban itu kalau kita bakar. Wangi kan itu, asapnya wangi. Udah asapnya yang namanya getah kalau dibakar wajar asapnya tambah banyak. Ngebul begitu dan itu wangi. Rupanya itu keutamaan kalau kita bakar getah itu tuh, loban namanya. Itu orang hasud, tekbal kita masud, artinya nggak ada yang hasud. Kemudian ilmu-ilmu perdukunan pun, ilmu-ilmu hitam pun nggak masuk. Setan aja nggak bisa masuk, bahkan sihir pun aman. Insya Allah kalau kita bakar loban itu, yang kalau dibakar sama barang sama buhur, biasanya kan begitu ya. Ada tuh kan yang bening itu, putih-putih itu. Nah itu rupanya keutamaan seperti itu. Pantes kalau bakar, padahal itu udah wangi, tapi campur pakai terapi. Rupanya keterangannya baru nemu di sini. Alhamdulillah berarti nih, paham berarti ya. Al-qawlu bil jima' wal awqat ta'adzabu ta'bir bil abyan. Dilanjutkan lagi sama musonib. Ini mungkin tambahan kali ya. Sebetulnya kan kemarin sudah selesai tentang masalah waktu. Ucapan musonib dalam masalah berhubungan dan waktu itu rupanya benar-benar telah diterangkan dalam bait-bait terutama di sini. Zakaro bihada tarjama ada muljima wa awqat matlubiyatihi wa awqati man'ihi wa ma yatalaqu bidzalik min adabi wa ghayriha. Di sini akan diterjemahkan oleh musonib tentang adab-adab berjima dan waktu-waktu yang dianjurkan sekali dalam berjima, waktu yang sangat dianjurkan untuk berbuat, dan waktu-waktu yang dicegah, yang dilarang. Wa ma yatalaqu bidzalik, dan apapun yang berkaitan dengan itu semua dari adab-adab
Ya, baik waktunya ataupun berhubungannya. Mana bikuli saatin minal ayam minggu lima yatika bin idomi ya juju fi'al waktu ya ada sya'ni kama ada di suratil Ahwan. Gitu. Ditafsirkan oleh musannif akhbar rahimahullah ta'ala nau yadul waktu bikuli sah. Pada intinya diperbolehkan kita bersenggama di setiap waktu. Jadi 24 jam itu kita kapanpun ingin bersenggama ya jujur boleh silakan. Min lailin au naharin, baik siangnya atau malamnya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu waktu semuanya kita waktu mau jam berapapun, detik apapun, menit manapun ya jujur boleh kita bersenggama. Tempat juga gak masalah, di mana aja silakan aja. Ya. Ya pokoknya mah terserahlah itu mah. Karena apa? Ini bermuara kepada dauhan Allah dan firman-Nya bisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum. Bahwasanya kata Allah, wallahu alam ala haqiqatul murad, nisa hukum harsukum, nisa hukum harsulakum. Bahwasanya perempuan kamu itu ladang sawahmu. Jadi kita punya ladang, perempuan itu, wanita itu ibarat ladang sawah, petakan. Fatwa zakum, silakan kamu mau apakan itu ladangmu, mau ditanam apapun, mau dipacul waktu kapanpun, mau diolah kapanpun silakan. An-nasyitum, dikalah kamu waktu pengen, dimanapun kamu pengen silakan. Ya. Air mata situ, kapan itu? Silakan, mau kapan aja, 24 jam tuh. Karena ibaratnya perempuan itu disumpamakan seperti sawah ladang. Ya. Ya tapi tetap harus ada kebijaksanaan. Ya, bini lagi apa bukan lagi, kan ketahuan haram. Tapi sakit keras umpama. Perempuan lagi sakit keras ya jangan dulu kan, nungguin sembuh. Bini lagi nyuci 2 ember, tenang aja dulu. Sabar dulu dikit gitu. Kalau nggak sabar juga itu mah bebas lah. Tapi paling nggak ada kebijaksanaan. Nahan dikit. Ya, nahan dikit. Tempo pakai tempo lah. Gitu. Tungguin aja dulu, ntar rapi makan beres baru ini mah makan baru juga nyendok udah ngajakin aja kan repot urusan ntar. Bini bukan jadi mood malah jadi kesel ntar. Kurang sedap ntar begitu kan, nah kurang sedap. Ya. Kalau cuma satu doang yang gede maunya, yang satu nggak ada keinginan kan kurang enak juga, kurang gairah lah bahasanya. Lupa sebab karena libido itu tinggi itu pengaruh juga. Makanya kalau kita pengen bersenggama, kalau bisa momennya kita lagi tinggi-tingginya, perempuan juga lagi tinggi-tingginya. Kalau bisa begitu momennya. Bini belum makan aja, belum nyendok nasi aja. Jangan dulu, kasihan. Takutnya belum makan, kelaparan ntar. Gimana sih gawe kalau lagi lapar kan gak enak ya? Enggak. Nisa hukum. Ini jadi muaranya yaitu firman Allah. Wahada ayat yal murad tu biqauli, ini ayat maksud daripada biqauli ucapan Allah Subhanahu wa taala kama ada di surah A'wan, yaitu pada surat A'wan. Lakin waktu awal lail, tetapi waktu yang paling utama afdol yaitu awal malam. Nah, ini sekarang awal malam nih. Bisa. Ya. Kalau maghrib kan aku maghrib mah. Aisyah nih, gitu. Katanya lebih afdal awal lail, gitu. Gitu ya. Wala dalika nabu biqali lakin asadran lail aula fa'tabir wakil bil afi awalus syuhur. Ya, itu keterangannya seperti itu. Jadi awalul lail afdal. Qala Imam Abu Abdullah bin Haji fil Madkhal, dan kita madkhalnya mana sahu wa anta mukhayyirun baina ayakuna waktu awal lail wa akhiruhu. Jadi lebih afdal kata musannif awalul lail wa ala dzalik tabahu. Itu awal lail berarti mungkin isalah taruhannya. Kalau maghrib nanggumin bahasanya. Wakila bil aksi, tapi ada juga yang mengatakan kalau sebaliknya, itu wa awal syuhir,
yaitu awal siang, subuh berarti. Ya, subuh berarti. Qala Imam Abu Abdillah aja. Awalul lail au akhiruhu lakin aula. Jadi kata Al Imam Abu Abdillah mengatakan awal lail itu atau akhir itu sama aja. Cuman kata beliau tetap lakin awal lail aula. Awal malam itu lebih utama. Satu mungkin semuanya mendukung kalau awal lail mah anak udah pada tidur ya benar. Suasana udah gak bising. Tetangga udah gak ada pada ngobrol, ya kan sepi masanya kalau ngomong jam 1 pantes. Dikatakan utama ya karena si konsumsi juga nggak dukung. Ya coba kalau kita lagi siang-siang tengah bolong mau paling ngopi depan rumah kan repot urusannya. Iya nggak? Karena alasannya liana waktu gusti ya bukan zaman mutasian. Karena kalau malam hari itu nanti ada waktu buat mandinya itu luas, masanya luas, waktunya luas. Berbeda dengan akhir lail, berbeda dengan akhir malam, yaitu mungkin subuh. Nah itu baru bama itu ke waktu karena itu bisa waktunya mepet lah bahasanya. Berbuat umpama jam 4, berbuatnya jam 4. Jam 4.20 udah ajan, kan repot terusannya. Iya. Nah, gawainya aja berapa menit, enggak? Belum tinggal buat mandinya, kedinginan dan nungguin dulu, jadi repot itu mah. Jadi kayak tergerek-gerek lah istilahnya. Nah kalau awal lahir kan waktunya masih panjang tuh ke subuh juga. Nah, jadi kapan aja kita mau ngopi juga bisa itu mah. Ya kalau begawainya awal lahir kan buat ngopi juga waktu masih ada sebelum mandi itu ya. Ngopi dulu, ngobrol dulu, nonton bola juga sekarang masih bisa itu mah. Kalau akhir-akhir kan repot, jam 4 umpama berbuat, waduh, tinggalan subuh ntar ini. Karena kalau alasannya baru bama jadi waktu wataputuhu sholatus subhi fil jamaah. Karena kalau berbuatnya jam 4 ya belum ngasohnya kan ya bener nggak belum ngelamunnya ngerokoknya sebatang dua batang ya enggak tuh nanti kata musonif alasannya takut ketinggalan saatnya pesawat sumber jamaah ya udah aja baru mandi repot terus kita rapi mandi komat kan gitu urusannya itu ini yang menjadikan bahkan yukhrijaha atau sampai waktu keluar kadang-kadang subuh udah jam 6 baru mandi ya karena tadi udah kecapean ya kan jam 6 pules tuh repot terusannya karena udah terpenuhi hasratnya. Nah, ini yang menjadi ukurannya sehingga dikatakan awal lail abdol. Jadi awal itu lebih utama. Jadi kalau pengen berbuat awal malam nih jam 9, jam 8, jam 10 nungguin bocah tidur dulu gitu. Ya kalau enggak bocah titipin dah mertua itu ya itu al-habala bisa al-habala kemudian wa aidan al-jima bi akhiril lail yakun aqban naum fatatabayyar ra'at al-fami. Nah sedangkan kalau alasannya lagi kalau akhir malam biasanya kan kita tidur dulu jam 4 bangun pengen berbuat ini kita udah acak-acak semua nih mulut udah pada bau apalagi yang ngiler ya kan repot lagi urusannya. Jadi gitu yang jadi ukurannya ya karena kalau satu waktunya juga mepet yang kedua bangun tidur nih mulut pada bau bangun tidur ya kan belum sempet gosok gigi segala macam tuh. Maka ini bisa fayu'adilah munafirah, bahkan ini bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan lah, karena bau mulut itu bisa pengaruh juga jadinya. Jadi kurang mood lah, gitu. Jadi kurang semengah jadi ngelakuinnya. Jadi nggak ada semangat. Kan kalau yang namanya apa yang kurang semangat kan kagak enak ngelakuinnya juga. Nah, ini salah satu alasannya lagi. Jadi banyak alasan-alasan kenapa awal malam itu lebih utama. Kenapa nggak siang? Ya kalau siang mah rame kali. Apalagi bocah temennya banyak main lagi ke rumah.
Aduh repot. Dikit-dikit baru juga pengen, baru nangkring, anak berteriak, repot lagi. Makan laparnya. Satu siang pas. Ya, gitu. Jadi banyak gangguan kalau siang mungkin, malam lebih utama gangguan dari sedikit. Gitu. Wal murad al-ulfatu wal mahabbah. Wa qala Imam Ghazali yuqra jima awal lail. Tapi kata Imam Ghazali dimakruhkan berjima awal lail. Kenapa? Li alla yanama al-maru ala ghairi taharah. Karena biasanya kalau ini alasan Imam Ghazali ya, alasan yang tadi. Jadi banyak pendapat akan ikhtilaf. Boleh aja kita alasan yang mana juga. Yang penting aku ntar aja lah akhir subuh ya terserah, emang kalau lagi pengennya pas banget subuh ya gak apa-apa, tapi paling nggak ya ikat gigi dulu gitu, mandi dulu lah bahasanya. Nah kalau kata Imam Ghazali alasan awal malam itu dimakruhkan, kata beliau nih kurang bagus lah. Nah, karena biasanya orang kalau udah bersenggama mandi males, jadi itu dah tuh berarti tidurnya nanti ala ghairi taharah, tanpa ada keadaan bersuci, dari keadaan junub dia tidur kan begitu. Namun kan dipikir juga dianjurkan kalau bisa sebelum di akhlak dianjurkan kalau sedang junub pengen nggak mandi dulu, pengen tidur ya wudhu aja begitu. Ini alasannya Imam Ghazali biasanya. Tapi kalau kita bisa menghilangkan hadas besarnya baru udah tidur, makruhnya jadi hilang. Jadi katakan makruh juga biasa karena orang bakal tidur nanti setelah bersenggama udah mas semuanya kan. Bener nggak? Berarti kan itu dalam keadaan junub. Apalagi kalau udah terlampiaskan begitu kasarnya. Kalau mandi dulu mah hilang makruh. Nah, hilang makruhnya. Tadi dianjurkan kalau bisa mah ya mandi dulu dah baru tidur gitu. Nggak masalah berarti kalau itu mah. Cuman ini kan kata Imam Ghazali yang kalau tidurnya nggak pakai mandi dulu. Gitu. Ya karena biasanya orang kan begini, laki-laki itu biasanya kalau udah ngelakuin mogono, udah begawe gitu, dia keluar rumah tuh lega aja, mau ngapain juga udah enak aja, plong aja plong. Iya, laki-laki tuh udah plong aja kalau udah begawe. Makanya sebetulnya tuh kuncian juga buat perempuan, kalau biar laki kan nongkrong di mana aja udah nongkrong sama janda gampang. Ya, semua. Kerjain aja, kerjain tuh sama dia. Kita juga dia keluar rumah udah kagak mikir-mikir janda-janda lagi kan begitu. Karena udah terpenuhi, hasrat udah terpenuhi. Ya apa ya? Dia coba kalau umpama laki lagi pengen, ini kagak ngasih, mancing berangkat ya. Itu empang kelihatannya udah kayak api neraka aja. Uring-uringan jadinya ada, munafir aja ya uring-uringan munafir. Uring-uringan tanya, ngangkat juga kagak semengah. Gampang lagi ya. Karena coba kalau dia sudah terpenuhi nih, pengen berangkat terpenuhi dulu. Wah udah ada aja mancing udah santai banget. Sahdu bagi bawahnya. Tenang aja di empang juga dapat kagak dapatnya, yang penting ngembem bareng lah gitu. Iya emang begitu. Itu kuncian juga rupanya buat seorang istri. Jadi istri tuh rupanya gampang, dia kalau pengen lakinya tuh biar kagak kerayaban, hatinya, pikirannya, matanya nih biar kerayaban. Ya sebelum jangan ngayak nih. Pandin lah bahasanya pandin dulu. Harus begitu tuh bini, harus begitu, harusnya trik. Istri tuh harusnya trik. Iya. Karena kalau umpama takutnya dia ngayak belum dipanin kemudian asat naik, waduh bahaya ini. Ada kode. Baru nih, gak boleh ngeliat ada sesuatu yang wah ini bahaya, bisa kagak pulang terus sana. Ya Pak ya, ya kan yang namanya keinginan batin itu kan nggak tahu waktu, nggak ngeliat waktu ya kan, benar nggak? Coba kalau terpenuhi mah, insya Allah aman. Itu mata nggak bakal mikir kemana-mana, udah fokus. Hati pikiran jadi fokus karena udah dipanin. Coba kalau belum dipanin, iya walaupun lagi berangkatnya belum ada kepengenan, kan pada jangan lagi pengen pulang jauh, pengen balik tanggungin 2 jam lagi, ya enggak? Ya namanya harian. Bener nggak? Oh repot terusannya. Nah apalagi pelayan kopinya mah, tuh, ini jadi masalah nih. Laki mah kalau udah kepengen urusannya lain lah.
Ya, terus naik kalau lagi pengen, apalagi lagi asap lagi tinggi, misalnya. Udah kagak enak aja dah, udah kagak enak aja nongkrong udah. Udah pengen buru-buru pulang. Apalagi kalau bini WA ada kode lagi. Nah, udah yang lain lupa, dilupain semua. Nah ini kata Imam Ghazali, jadi alasan awal lain itu dimakruhkan karena kebanyakan dari kita ini kalau udah berbuat itu udah hidup tuh udah tenang aja udah, kan terlelap aja tidur begitu. Maka terjadilah tidur ala ghairi taharah. Ini yang jadi masalah. Emang hukumnya makruh gitu. Makan juga, makan kalau lagi duduk hukumnya makruh. Kalau umpama lagi junub, makanya wudu dulu untuk menghilangkan kemakruhan itu. Alasan Imam Ghazali. Kalau alasan yang tadi dilihat dari segi waktu, kalau ini dari segi keadaan, karena biasanya seperti itu. Model-model kita kan kayak begitu, malas wudhu ya kan, malas ke sumur kalau udah berbuat. Yang ada tinggal ngopi aja di depan, ya tidur aja. Ini kata Imam Ghazali. Ya. Kemudian ya ini bukan istilah ulama, ya istilah ulama artinya tentang waktu yang paling utama tuh kapan. Tapi di sini wa'alus suhir. Bahkan walalatul arub wal isnaini yu'tin bil fadli bi ghairi main. Wa'alus syari wa'alus syuhri summa nabahu rahimahullah ta'ala lalail yusta'abul jima biya biqauli walalatu al aruba. Fa'akbar rahimahullah ta'ala annahu yusta'abul jima latal jum'ah. Ada yang mengatakan malam Jum'ah. Malam Jumat itu lebih sunnah, yustahabu, disunahkan malam Jumat. Ya kalau kata bilang malam pengantenan itu malam Jumat. Lantas postingan semua malam Jumat. Ambilan dari kaul Imam, dari kaul Qurtubi. Ada keterangannya, yustahabu jima lailatul Jumat. Jadi kalau umpama di medsos tulame malam Jumat ya ini keterangannya. Yustahabu jima lailatul Jumat. Fainah Abdul Lail, karena alasannya satu. Malam Jumat, karena Jumat itu Abdul Lail. Kalau harinya Abdul Ayam. Ya. Sayyidul Ayam. Ya, Sayyidul Ayam. Malamnya berarti Abdul Lail, malam Jumat. Ya kalau siangnya itu paling utama-utamanya hari, malamnya juga malam yang termasuk utama-utamanya malam. Dalam satu minggu. Nah, itu masuk Baitul Arubah. Jadi bahasanya di sini walalatul arub, yaitu malam Jumat. Arub itu malam Jumat. Itu kata musannif yustahabu, hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau malam Jumat tuh kalau bisa tuh spray bersih-bersih dah, wangi-wangi dah tuh kamar. Paling enggak alasannya bersihin lah. Ya. Kalau bisa begitu karena itu sudah dianjurkan. Tahqiqan ya di ta'wilina fi qauli ta'ala fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ta'ala man ghassala waqtasala bi kasri sin man ghassala akhrajahu ashabu sunan qala Suyuti wa yu'ayyid al-hadis. Jadi malam Jumat itu hukumnya sangat dianjurkan. Istihab itu artinya sunnah. Ya kalau bisa usahain lah, karena bagaimana juga kewajiban itu salah satu kewajiban. Jadi kewajiban kita itu ya itu tadi memenuhi kebutuhan batiniah. Ya, memenuhi kebutuhan batiniah. Makanya ini hal-hal ini yang berkaitan dengan batiniah ini rame. Dari mulai obatnya, wah pada nyari tuh. Dari mulai terapinya, pada nyari semuanya ya, karena memang ini kebutuhan yang fundamental mungkin bahasanya ini. Ya, jadi bukan hanya kebutuhan yang dohiriah aja. Lantas kalau kata Rasulullah pernah bersabda kan, man tajawajal abdu faqad istakmala nisfu dini. Barang siapa hamba berkahwin maka dia sempurna agama setengahnya, setengah agama sempurna. Tapi kalau yattaqillah binisbil baqi, maka hati-hatilah dengan setengahnya lagi. Nah, awas nih Bang Kojot ya. Jadi lalu pertanyaannya, setengah agama sempurna, setengahnya lagi belum sempurna, maka hati-hati yang setengahnya lagi. Maka yang dua perkara ini yang setengah-setengahnya apa?
ditafsirkan oleh ulama hadis, yang setengah ini adalah urusan batin. Urusan batin. Jadi kalau orang udah kawin, insya Allah nggak kerayaban. Kalau orang belum kawin, waduh, repot. Di mana dangdut diparanin, di mana ada acara-acara rame buana pasti aja nongkrong. Ini yang namanya malam minggu, kampung sepi, nongkrongannya pindah kemana? Oh, kali jodoh. Tuh. Karena hasratnya pengen terpenuhi. Urusan ini bahaya. Berapa banyak ya kan berita-berita yang kagak enak kita dengar kan, dari mulai pesantren, kiai pada begini begono, bener nggak? Ini kan bayangin coba orang yang suka ibadah aja seperti itu, apalagi kita nih yang ibadahnya anggot-anggotan, urusan batin, waduh bahaya. Ya, jangankan mungkin perawan 30 tahun, nenek-nenek 50 tahun mungkin kalau lagi kepepet mah habis jembat. Hati-hati kalau udah urusan dunia. Oh, berapa banyak coba orang yang kekayaannya udah melimpah ruah, tapi kalau urusan sama ini kalah semua. Kalau mau urusan wanita kalah semua, bahkan itu lebih bahaya itu fitnahnya dari yang lain. Banyak udah kan sejarah-sejarah seperti itu. Gara-gara perempuan habis semua. Gara-gara perempuan badai hilang semua. Gara-gara perempuan hancur kehidupan semua. Ya. Bahkan ada dalam kaul santri, mautul ilmi bifahdaiha, matinya ilmu sebab dua pimpin perempuan. Maksudnya apa? Sebab perempuan bisa kalah ilmu, bisa hancur ilmu. Iya, berapa banyak ulama-ulama yang hancur dengan seorang perempuan. Nah ini kan perlu dicatat berarti, makanya kawin itu penting. Karena setengah agama bakal sempurna. Karena kalau udah yang satu urusan batin nggak ada penutup nih. Karena salah satu keutamaan nikah itu bisa buat mata kita merem, artinya mata nggak jelalatan, hati nggak kerayaban. Yang kedua, setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi nih yang bahaya kata Rasulullah. Tapi palihat takilah pilih ini, Tom, lu kan udah kawin bahasanya, lu udah kawin nih, tapi ingat hati-hati setengahnya lagi. Apa setengahnya lagi, Pak? Kata Rasulullah, setengahnya lagi adalah urusan perut. Urusan perut. Oke lah, setengah udah ketutup sama yang namanya berkawin, tapi kan perut belum ketutup. Berapa banyak orang hancur di tangan perempuan? Oh. Ya enggak? Kan pernah di depan kita terangin di sini. Salah satu ciri kiamat dekat adalah di mana seorang laki-laki itu hancur di tangan perempuan, kalau nggak hancur tangan orang tuanya, kalau nggak hancur tangan anaknya. Berapa banyak seorang bapak berani korban nyawa sekalipun demi bahagiain keluarga, demi bahagiain anak. Anak pengen jajan, bayang coba bela-belain, nyawa bisa taruhannya. Bahkan segala hal, cara haram pun dilakuin hanya demi membahagiakan orang-orang rumah. Ini kan buat urusan perut jadi repot. Makanya kata Rasulullah, hati-hati dengan urusan yang pertama, hati-hati urusan yang kedua, setengahnya lagi. Karena berbicara tentang setengah agama ya, karena perut ini bisa menghancurkan keimanan. Gara-gara perut orang bunuh berani, ya cuman buat makan sepiring bunuh orang berani. Hancur agamanya jadinya gara-gara membunuh. Iya enggak? Berapa banyak kemarin kita dengar sejarah-sejarah di daerah mana gitu, orang berani jual akidah cuman 2 bungkus mie buat perut gitu. Buat perut 2 bungkus mie, akidah tergadai. Bahayanya itu yang namanya setengahnya lagi. Nah ini PR berarti buat orang yang sudah berkawin, oke lah setengah sempurna, alhamdulillah berarti tertutupi sama bini, ya enggak? Iya, tertutupi sama bini. Maka terima kasih banyak kamu bini. Gara-gara bini kita terbebas dari perbuatan zina, apalagi terjadi yang namanya penyakit AIDS. Enggak. Oh, penyakit mematikan itu. Bahaya. Alhamdulillah. Makanya bini kita walaupun tukang masak doang umpama bahasanya, tapi sejatinya mereka itu penyelamat kita juga. Setengah agama kita terselamati sama dia. Makanya mindsetnya ke situ. Jadi kita lebih memuliakan seorang istri ya begitu. Karena setengah agama lagi nah, insya Allah kaliannya nggak ada. Kalau kita mandang mindsetnya seperti itu, ya jangan mandang wanita itu sebelah mata. Bagaimana juga ya penyelamat setengah agama kita. Dan jiwa terselamat ya setengah agama kita agama.
Cuma kalau perempuan ada kelebihannya, Allah tutup dengan sifat malunya. Ada sifat malunya. Tapi ingat, falyattaqillah finisbidin, setengah lagi harus hati-hati. Benar apa enggak? Tuh, berapa banyak sekarang orang cuman gara-gara uang seperak 2 perak Jumatan kagak. Berapa banyak orang tergadaikan ibadah sholatnya gara-gara cuma nyari uang. Berarti kan urusan perut itu. Nah, berarti perut bahaya untuk agama kalau tidak dijaga benar-benar. Ini aja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih berlanjut ini ya, tentang waktu dan kondisi sikon daripada bersenggama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana karamna bi annana karamna wa annana asrafna ala laqad asrafna Antum alaina tawbah fi kulli awbah wastur lana al-awradi aminin rawadi walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ilwani wasairil ilani والمسلمين أجمعين آمين ربي أزمان فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي هذا بكل سؤلي صلى وسلم ربي عليه عند الأنبياء وآله وصحبه عدد قاسس به والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para jemaah, karena semuanya sudah paham, marilah kita menutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.